Halo hai Semeton Nagar dimanapun kamu berada, tetap pantengin di sini di media sosial WPP Lombok Timur. Kembali saya Rivi bakal nemenin Semeton semuanya dalam acara podcast Vokasi Kompeten. Nah, kemarin kita udah banyak berbincang-bincang mengenai pekerja migran Indonesia dan banyak peserta pelatihan yang kita sudah di podcast di acara ini. Kali ini jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur di Manggarai Timur. Nah, siapa dia? Ini dia peserta pelatihan kejuruan bakery. Kita kenalan dulu yuk. Halo, perkenalkan dulu, nama saya Hilda Melina Paku. Saya biasa dipanggil dengan Hilda. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya itu saya di Manggarai Timur, dan saya di sini mengambil jurusan bakery. Bakery, membuat roti ya? Ya, Oke. benar sekali. Nah, Hilda ya panggilannya? Ya, Hilda. Hilda dari NTT Jojo Manggarai. Ya. Kenapa enggak nih buat yang di Lombok, terutama Bali misalkan, masih terbuka luas buat kalian nih untuk bisa bergabung seperti Hilda di BPP Lombok Timur. Nah, Hilda ceritain nih pengalamannya selama pelatihan di BPP Lombok Timur seperti apa? Oke, biar teman-teman semuanya tahu bagaimana pengalaman saya selama saya bergabung di BPVP dan mengambil jurusan bakery, saya akan menceritakan sedikit hal-hal apa saja yang menarik selama saya berada di BPVP Lombok Timur ini, yang pastinya tidak akan membosankan. Kemarin saya ke BPVP Lombok Timur itu menempuh perjalanan sekitar karena kita flightnya dari Bali, jadi ke Lomboknya itu sekitar 30 menitan, terus kita dijemput sama salah satu driver yang mungkin sudah di Booking lah gitu ya? sudah di booking sama BPVP, terus ngantarlah kita ke sini. Sampainya di sini saya kayak takjub sekali, oh ternyata ini BPVP Lombok Timur. Luas itu ya? Iya, soalnya sebelumnya saya lihat BPVP itu waktu saya dapat informasi kalau saya lulus di sini, saya sempat scrolling di IG atau medsos. BPVP Lombok Timur, tapi itu yang jelas beda kan kalau kita lihat secara langsung betul. terus kita lihat di media sosial juga pasti beda. Terus sampai di sini kayak rasa takjub, kenapa tempatnya ini besar sekali. Terus kita diarahkan sama Pak Tentara untuk beristirahat sejenak dulu di asrama, karena sebelumnya tidak ada gambaran sama sekali kalau benar-benar asrama itu seperti ini, karena memang yang kita lihat di media sosial juga kan, tidak ditampilkan keseluruhannya mengenai asramanya seperti apa, dan benar-benar asrama BPP Biar penasaran itu, gitu loh. iya, kalau yang saya bacakan berstandar internasional memang sangat-sangat. Iya, apalagi sarana pelatihannya ya. Benar. Setelahnya itu berapa jam kemudian teman-teman yang dari daerah Lombok ini mulai berdatangan, dan di situ kita saling kenal, kita kenal banyak teman juga, terus kita kenal juga dengan bapak-bapak tentara di sini sebagai kayak mereka yang membimbing dan membina kita selama berada di sini. Terus kenal juga dengan instruktur-instruktur yang baik hati. Terus kebetulan saya dapatnya instrukturnya Chef Cahyo. Chef Cahyo, Ya. Oke. Biarpun agak katak sedikit, tapi Iya, kan. tapi orangnya baik sekali. Oke, Hilda ya. Iya. Tadi udah sedikit pengalaman perjalanan Iya. menuju BPP Lombok Timur. Setelah masuk BPP Lombok Timur, ternyata begini loh fasilitasnya kan. Benar-benar bagus sekali. Nah, jadi artinya nanti pasti punya planning nih. Setelah lulus dari BPP Lombok Timur, setelah dapatin pelatihan bakery, mau dikembangin seperti apa gitu di tempatnya nanti? Puji Tuhan dulu kalau misalnya saya lulus dari sini, kayaknya saya mau buka usaha dengan beberapa ilmu yang saya dapat di sini, yang tentunya saya tidak akan dapat di tempat lain. Iya. Yang pertama, saya dapat ilmu, saya kenal banyak orang. Yang paling penting, saya dapat ilmu secara gratis. Iya. Tanpa Itu yang terpenting. dibayar sama Iya. sekali. Padahal gratis di sini kan? Gratis sekali, Bapak. Apalagi ditanggung makan ya. Itu Ya. biasa lagi.
Iya, kan jarang-jarang loh ya pemerintah sudah fasilitasi kan seperti itu. Semuanya. Betul. Terus, rencana kedepannya itu saya mau buka usaha. Kebetulan daerah saya masih minim sekali, minim sekali untuk usaha yang kayak bakery. Iya, kecil-kecilan usaha mandiri dulu gitu ya. Sebelumnya memang saya sudah bergabung di dunia usaha, tapi kalau untuk yang bakery seperti ini belum terlalu memahami. Dan setelah saya mengikuti pelatihan di sini, jadi ternyata cara buat ini seperti ini, cara buat ini seperti ini, dan itu buat saya, meskipun dilihat di YouTube Iya, gitu atau benar apa, tapi kan tidak secara langsung. iya, benar. Saya membandingkan kalau saya nonton di YouTube dan setelah saya praktek sendiri di sini, ternyata beda. Kalau di YouTube kan mungkin kita bingung ini takarannya bagaimana, ini takarannya bagaimana. Kalau sama Chef Cahyo, dia sudah menjelaskan takarannya seperti ini. Iya. Seperti ini. Jadi itu bisa nanti dipraktikin gitu kan, ditularin kepada keluarga, teman gitu. Siapa tahu nanti apalagi dekat-dekat hari-hari besar gitu kan, itu bisa dibuat kue atau semacam roti gitu buat keluarga. Harapan saya mungkin saya sedikit menceritakan bahwa saya punya impian kalau setelah saya dari sini, kalau misalnya saya berhasil, kayak saya mau sekali kalau punya usaha cateringan gitu. seperti itu. Betul, kan itu juga bisa menumbuhkan kesejahteraan tentunya dengan misalkan bisnis online. Bahkan juga catering mungkin diantar gitu kan, kayak Grab atau apa gitu ya, diantar jemput kayak gitu ke diantarkan makanan siapa yang pesan gitu kan, GrabFood kayak gitu. Nah itu siapa tahu nanti kamu udah matang nih, punya ilmu skill yang milikin, bisa dikembangin di rumah tentunya. Karena ada pengalaman, meskipun dulu pernah mungkin ada pengalaman tersendiri saat di dunia kerja yang lain gitu. Seperti apa dulu pengalamannya? Kalau untuk pengalaman kerja saya, kebetulan saya juga pernah bekerja di salah satu instansi gitu ya, di Labuan Bajo, dan di situ juga saya sempat melihat beberapa mahasiswa yang melakukan praktek seperti ini. Karena itu jurusan pariwisata ya? Iya, jurusan pariwisata. Tapi biasanya kalau di sana kan diajarkan kayak seperti dari dosen ke mahasiswa. Tapi kalau di sini kan memang benar diajarkan langsung. Ya, kalau di dunia kuliah memang agak sedikit beda. Siswa yang mencari. Nah, kalau di dunia pelatihan sampai matang betul ya. Praktiknya bahkan karena teori 30%, sekian persennya 70% kepada praktik. Nah, itu nilai plusnya di situ. Nah, harapan ke depan mungkin seperti apa setelah lulus dari BPP Lombok Timur ya? Harapan saya ke depannya itu yang ada impian seperti tadi ya? Ada impian saya mau buka catering kecil-kecilan, catering kayak roti begitu. Dan yang kedua yang saya ingin memajukan daerah saya sendiri karena jujur saja daerah saya itu susah sekali kita mau mendapatkan roti yang enak seperti yang dipraktikkan di sini. Jadi saya tidak boleh menyanyiakan ini. Saya mendapatkan ilmu di sini, lalu saya terapkan di daerah saya supaya daerah saya itu tidak merasa jauh tertinggal terbelakangi mengenai makanan. Bisa dikatakan nanti jadi pilot project, jadi percontohan bagi teman-teman, utamanya muda-mudi yang ada di wilayah Manggarai ini. Nah ini juga Semeton. Jadi buat kalian semua, tidak saja di Lombok, Bali, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di NTT, jangan sampai kita penonton gitu ya di daerah sendiri, bagaimana kita mengemas, membuat sebuah produk dari skill yang kita miliki untuk kita kembangin sehingga menjadi nilai jual di situ untuk menumbuhkan ekonomi keluarga. Itu harapan terbesar tentunya ya. Baik, itu terima kasih Hilda atas waktunya. Ini jadi motivasi buat teman-teman kita yang ada di luar daerah sana. Jadi BPP Lombok Timur ini terbuka luas bagi kalian semua. Tapi untuk tahun ini BPP Lombok Timur hanya memprioritaskan bagi para peserta yang ada di 3 provinsi, terutama karena ini daerah binaannya di wilayah Bali, NTB dan NTT. Jadi kalau yang tahun-tahun lalu memang BPP Lombok Timur terbuka luas nih buat kalian di seluruh Indonesia. Tapi nggak usah
pada berkecil hati, ada BPP lain juga di seluruh Indonesia, ada 21 UPTP yang nanti juga bisa tempat kalian untuk mengembangkan skill di situ. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat. Semoga nanti apa yang kamu hajatkan gitu ya dapat tercapai tentunya usai pelatihan ini. Terima kasih dan tetap pantengin terus di media sosial kami. Saya dan Hilda pamit dan terima kasih dan salam kompeten.